Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai negara, agama, dan warga negara. Selamat menonton. Negara. 1. Definisi negara. Secara literal, istilah negara semakna membangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni baladun, bahasa Arab, state, bahasa Inggris, state, Belanda dan Jerman, dan Etat, Perancis. Secara terminologi, menurut salah satu ahli, yakni Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. 2. Teori asal mula negara. Terdapat dua mainstream pendekatan yang menjelaskan asal mula negara, yakni pendekatan faktual, didasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi yang dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah. Pendekatan teoritis didasarkan pada metode falsafah, yaitu dengan dugaan-dugaan yang berdasarkan kerangka pemikiran yang logis menurut pemikiran para ahli yang mengetahui asal mula dan kejadian suatu negara. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa suatu negara dapat dibentuk antara lain sebagai berikut. A. Suatu wilayah atau daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu negara. B. Suatu wilayah atau daerah yang semula termasuk wilayah negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari negara itu dan menyatakan kemerdekaannya. C. Beberapa negara yang mengadakan peluburan atau fusi dan menjadi suatu negara baru. Teori teoritis terdiri dari 6 bagian, yakni teori ketuhanan, kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi karena perkenaan Tuhan. Teori hukum alam bertitik tolak bukan pada negara, tetapi dari manusia yang bersifat bebas dan naturalis. Teori kekuasaan berpangkal pada pandangan bahwa kekuasaan sebagai gejala serba hadir dalam masyarakat. Teori perjanjian masyarakat bertitik tolak pada anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Teori organis, dan yang terakhir, teori garis kekeluargaan. Unsur-unsur negara: rakyat, wilayah, pemerintahan, serta pengakuan dari negara lain. Tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger Hasseltine, tujuan negara adalah memungkinkannya rakyat berkembang serta menyelenggarakan gerakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan fungsi negara melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta pertahanan.
agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Teori mengenai hubungan agama dengan negara. 1. Teori teokrasi. Pandangan yang menganggap bahwa agama dan negara bersifat menyatu. 2. Teori sekularis. Pandangan ini menganggap bahwa antara agama dan negara tidak memiliki hubungan sama sekali. 3. Komunis. Pandangan radikal bahwa hubungan agama dan negara berdasarkan pada filosofi materialisme, dialektis, dan historis. 4. Moderasi. Paham sintesa antara teokrasi dan sekular yang beranggapan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang diyakini oleh paham teokrasi. Hubungan agama dan negara Islam dalam pandangan Islam. Ada 3 aliran tentang hubungan Islam dan agama, yaitu A. Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Rashid, dan Maulana Abdul A'la Al-Maududi. Islam semata-mata bukanlah agama yang berat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan yang paling tinggi. B. Ali Abdul Ar-Razik dan Dr. Thaha Hussein. Islam tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. C. Dr. Muhammad Hussein Haikal menolak pandangan bahwa Islam sebuah agama yang lengkap. Aliran ini berpendapat bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Hubungan Islam dengan negara Indonesia. 1. Hubungan yang bersifat antagonistik. Bahtiar mengatakan bahwa Indonesia akar antagonis. Hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. 2. Hubungan yang bersifat akomodatif. Alfar Ghaffar mengatakan kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam diterangai dengan adanya kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan keagamaan, serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri. C. Warga negara. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Warga negara ialah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Fungsi warga negara: menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Hubungan negara dan warga negara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik, barulah dapat hak warga negara.
Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.